Wah, wah, wah. Apalagi yang menarik untuk Sobat Lingkar Kreatif, Cece? Ada dong, santri di Rumah Tahfiz Quran Wahyu Kusuma boleh berbangga dan berbesar hati. Loh, memangnya kenapa? Rumah tempatnya menimba ilmu punya program mempersiapkan santrinya untuk bisa kuliah ke luar negeri, terutama Timur Tengah. Wah, bisa hebat dong kalau begitu. Keluar negeri gitu. By the way, itu caranya bagaimana, Cece? Ada toh? Makanya simak saja laporan Ardi Ardiansyah berikut ini. Rumah Tahfiz Al-Quran Wahyu Kusuma punya banyak cara untuk meningkatkan kemampuan para santrinya. Salah satu di antaranya dengan membekali para santri dengan ilmu Nahwu Shorof yang merupakan bidang studi dalam bahasa Arab yang berfokus pada pemahaman aturan tata bahasa. Selama 6 bulan, para santri di RTQ Wahyu Kusuma ini akan dibekali ilmu Nahwu Shorof, di mana pembekalan ilmu tersebut nantinya akan menjadi modal bagi para santri untuk mendapatkan beasiswa di universitas yang ada di Timur Tengah, baik itu di Mesir, Yaman, ataupun negara lainnya. Wahyu Kusuma yang merupakan pemilik Rumah Tahfiz Al-Quran ini mengatakan, para santri yang akan dikirim ke Timur Tengah nantinya terlebih dahulu akan mengikuti tes ke sejumlah lembaga yang akan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi di antaranya, para santri harus lancar dalam membaca kitab kuning, fasih berbahasa Arab, dan mampu menghafal Al-Quran minimal 5 juz. Wahyu menambahkan, selain para santri yang belajar ilmu Nahwu Shorof di Rumah Tahfiz Al-Qurannya, juga diikuti oleh dosen dan mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu Nahwu Shorofnya. Tak hanya secara tatap muka atau belajar secara offline, namun pembelajaran ilmu Nahwu Shorof ini juga diikuti peserta dari luar kota secara online. Santri yang mukim atau yang belajar offline di asrama ini ada 12 orang. Ada satu dari dosen Universitas Muslim Indonesia, dosen PBA. Ada satu mahasiswa UIN Alauddin, Prodi Ilmu Tafsir Al-Quran semester 4. Nah, santri pun ada 10 orang, jadi berjumlah 12 orang. Adapun yang ikut secara online itu dari Kalimantan, Riau, dan Banjar ada sekitar 5 orang. Nah, untuk yang tes di tahun yang akan datang ini ada sekitar 3 orang. Dari Makassar 1, dari Gorontalo, dan nanti menyusul Morowali. Mereka yang akan ikut tes-tes berikutnya itu Timur Tengah, baik itu Yaman, Mesir, Madinah, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Suhrawardi yang merupakan alumni Universitas Al-Agaf di Yaman yang mengajar Nahwu Shorof kepada para santri, syarat untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah yakni dengan harus menguasai Nahwu Shorof. Daurah ini memang kita buat untuk mempersiapkan adik-adik kita yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke Timur Tengah, baik itu di Mesir, Madinah, Yaman, dan lain sebagainya. Dan juga ada niat yang kedua, beberapa teman yang ikut belajar di sini itu tujuannya untuk memperdalam baca kitabnya. Jadi dia ingin memperdalam pengetahuannya dari baca kitab. Nah, salah satu unsur yang harus dimiliki oleh mereka adalah mempunyai skill membaca kitab di Nahwu dan Shorof. Jadi kami memperdalam pengetahuan mereka di ilmu Nahwu Shorof agar mereka bisa membaca kitab dan bahasa Arab secara umum. Jadi nanti setelah baca kitab Nahwu Shorof itu nanti ada juga belajar tahaddusnya, bagaimana bercakap dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Membaca kitab Arab gundul, yakni tulisan Arab tanpa harokat atau disebut juga kitab kuning, adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap penimba ilmu syar'i dan para calon da'i. Kemampuan membaca kitab Arab gundul akan sangat membantu setiap muslim dan muslimah
dalam memahami dalil Alkitab maupun As-Sunnah. Nahu sendiri merupakan ilmu yang sangat penting untuk bisa membaca kitab kuning, yang erat kaitannya dengan i'rab, yaitu perubahan harokat akhir, karena kitab kuning ini adalah kitab gundul yang tidak berharokat. Hal ini juga memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan kedudukan suatu kata. Karena untuk memberikan pemahaman harus terkait dengan penjelasan artinya. Sedangkan sorof juga tak kalah penting. Di dalam sorof diajarkan tentang perubahan kata kerja. Di samping itu juga memudahkan santri untuk mengetahui posisi atau status kata itu menjadi yang mana, dan juga akan tahu harokat awal dan tengahnya, sehingga menggampangkan para santri untuk membaca dan menjelaskan pemahaman suatu kitab kuning.